Assalamualaikum. Apa kabar semuanya di hari Minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini bagusnya kita ngobrol soal apa ya? Atau bahas soal apa? Barangkali ada hal-hal yang ingin dibahas di sini. Boleh silakan dikasih masukan, dituliskan komentarnya langsung. Dan insya Allah langsung saya bahas terkait hal yang ditanyakan. Oke. Baik. Oke, isu terkait peralihan ya, sebenarnya bukan isu lagi karena sebagian KPM yang bansosnya cair melalui PT Pos saat ini sedang proses untuk dialihkan ke kartu KKS, dan yang sudah berjalan, yang sudah dibuatkan kartu KKS yaitu KPM BPNT atau sembako. Tapi untuk peserta PKH itu masih banyak yang belum dilakukan pembukaan rekening secara kolektif atau pemberian kartu KKS baru. Sedangkan untuk penerima sembako atau BPNT murni itu sudah banyak sekali yang sudah didistribusikan kartu KKS-nya. Nah, kira-kira KPM seperti apa saja yang tidak dialihkan bansosnya ke kartu KKS dan tetap dicairkan melalui PT Pos, atau bahkan bantuan sosialnya diputus. Nah, di sini perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa keputusan untuk peralihan secara keseluruhan ke kartu KKS itu belum ada secara tertulis. Jadi prediksi kami barangkali sebagian masih ada yang cara melalui PT Pos, tapi masih 50-50 ya, masih belum terlalu yakin. Sebab kenapa? Sebab melihat dari permasalahan data KPM ini, khususnya PKH, ada cukup banyak penerima bansos PKH yang mana sebelumnya cara melalui PT Pos itu datanya tidak sinkron di perbankan. Oleh sebab itu bantuan sosialnya dicairkan melalui PT Pos. Nah, apabila nanti kembali dialihkan semuanya, regulasi yang terbaru yaitu dialihkan semuanya ke kartu KKS, otomatis KPM-KPM ini yang ada bermasalah datanya tidak sinkron antara data perbankan dan juga data dirinya, tidak bisa cair lagi bansosnya melalui kartu KKS. Jadi itu dia ciri-ciri KPM yang barangkali bansosnya tidak bisa dialihkan ke kartu KKS. Kemudian yang kedua adalah KPM tersebut itu baru terdeteksi datanya sekarang, ternyata ia memiliki upah di atas UMP atau UMK. Sebab ini akan terus dilakukan sinkronisasi ya, atau pemadanan data antara BPJS Ketenagakerjaan dan juga DTKS serta beberapa lembaga lainnya, sehingga barangkali di tahap sebelumnya itu datanya belum terbaca sebagai pemiliki karyawan atau keluarga KPM yang memiliki upah di atas UMP atau UMK, tapi baru di tahap ini akan terbaca demikian. Apalagi saat ini sedang dibuka ya pendaftaran P3K dan juga CPNS. Nah, apabila ada salah satu anggota keluarganya yang masih berada di dalam satu kartu keluarga ternyata lolos jadi ASN atau pegawai negeri sipil, TNI atau Polri, maka otomatis bantuan sosialnya akan tertolak oleh sistem. Dan otomatis bantuan sosial juga tidak bisa dialihkan masuk ke kartu KKS sebab sudah tertolak oleh sistem duluan, artinya sudah tidak cair lagi. Kak Siti Sadia, BPNT daerah Jawa Barat, BPNT daerah Jawa Barat kapan cairnya? Kalau untuk BPNT yang ditanyakan ini alokasi bulan berapa? BPNT alokasi bulan Juli Agustus itu sudah hampir 100% sudah selesai tersalurkan. Saat ini hanya menggenapi kuota saja yang cair di bulan September ini. Ada juga beberapa penerima BPNT dan juga PKH, tapi hanya untuk menggenapi kuota saja. Karena untuk kuota BPNT itu 18,8 juta KPM dan untuk PKH yaitu 10 juta KPM. Jadi di bulan September ini ada beberapa KPM yang gagal transfer atau tidak aktif lagi sebagai penerima bansos, sehingga adalah yang namanya validasi by system untuk menggenapi kuota tersebut. Tapi untuk BPNT periode bulan September-Oktober maupun PKH yang cairnya melalui kartu KKS itu sampai saat ini belum update di 6NG untuk status periodenya. Kak Dila, PKH daerah Karawang.
Alokasi bulan berapa Kak? Belum cair ya. Kalau September Oktobernya PKH Kantor Pos Jambi. Ya, untuk PKH melalui PT Pos seperti yang saya sampaikan tadi ya, sedang proses peralihan tapi tidak semua KPM bisa dialihkan. Apalagi kalau ada datanya yang tidak padan antara DTKS dan juga perbankan atau Dukcapil ya. Kak, kuliner pengajuan DTKS lewat desa proses berapa lama ya? Oke, untuk prosesnya itu kita tidak bisa memastikan karena ini akan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Tapi untuk tanggal pendaftarannya itu dibuka setiap bulan, jadi kakak bisa mendaftar atau mengajukan data setiap bulannya. Hanya saja untuk prosesnya berapa lama berbeda-beda. Ada yang satu tahap yang saya maksud di sini yaitu 3 bulan ya, 3 bulan bisa langsung lolos masuk datanya. Ada juga bahkan yang 6 bulan dan ada juga yang malah setahun kemudian baru bisa datanya lolos masuk ke DTKS. Kak Turmin, usulan PBI yang terputus gimana Kak? Nah, kalau PBI-nya pernah cair kemudian terputus atau tidak PBI nggak cair ya, karena ini adalah bantuan sosial kesehatan atau BPJS kesehatan ya. BPJS kesehatan yang pernah terputus atau biasanya tertolak sistem juga ya, akhirnya tidak aktif lagi. Cara untuk mengaktifkan kembali yaitu lakukan pengusulan ulang melalui operator 6NG desa atau kelurahan setempat atau pusat layanan kesejahteraan sosial Puskesos desa atau kelurahan setempat. Pengajuannya tetap melalui desa atau kelurahan setempat ya untuk bisa menjadi peserta PBI kembali. Kak Akbar, wilayah Aceh belum dapat KKS ya, bukan cuma di wilayah Aceh Kak ya, tapi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera masih banyak sekali yang belum mendapatkan kartu KKS. Harap bersabar karena sekarang masih sedang proses tahapan pencetakan kartu KKS juga, karena ini jumlahnya bukan sedikit ya, cukup banyak sekali. Kak Alfa, kalau kartu keblokir emang bisa dibuka sama pendampingnya Kak? Kalau terblokir ya itu adalah PIN-nya, PIN ATM-nya atau PIN kartu KKS-nya yang terblokir dikarenakan salah beberapa kali akhirnya terblokir. Itu tidak bisa dibuka oleh pendampingnya kecuali kakak sendiri yang datang ke bank Himbara tersebut dengan melaporkan bahwa terblokir kartunya, minta di reset untuk PIN-nya, lalu dibukakan kembali buat PIN yang baru. Tapi kalau diblokir oleh pusat dikarenakan ada hal-hal tertentu atau dibekukan saldonya, maka pihak pendamping tidak bisa buka juga. Cuma pendampingnya bisa bantu untuk mengajukan ke pusat untuk dilakukan pembukaan blokir oleh pusat gitu Kak ya. Oke, jadi Kak Ozil yang dari pos kapan Kak? Itu yang sudah saya sampaikan tadi ya Kak, masih proses. PKH KKS alokasi bulan Juli Agustus sudah hampir 100% tersalurkan, tapi yancarnya melalui PT Pos belum ada ya, masih sedang proses. Pengen dapat PKH lewat pos gimana caranya? Saat ini untuk PKH yancar melalui PT Pos itu sedang proses peralihan ke kartu KKS. Tapi kalau kakak juga merasa layak menerima bantuan sosial, maka tahapannya kakak bisa mendaftar agar datanya bisa masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Bisa daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat, itu cara yang pertama. Dan yang kedua, kakak bisa download aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download melalui Play Store, dan kakak bisa daftar secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos tersebut. PPNT kemarin tahap 2 PT Pos bakalan dapat tahap 3 enggak? Oke, kalau cair di tahap 2-nya, kemungkinan bisa cair lagi di tahap 3-nya apabila kakak itu datanya tetap masih padan dan tidak ada dilakukan perubahan data seperti pindah alamat sehingga menyebabkan data anomali karena tidak melapor. Nah, jadi apabila cair di tahap 2, maka ada kemungkinan bisa cair lagi di tahap 3 apabila tidak ada datanya yang berubah dan datanya tetap padan atau valid serta dinyatakan masih layak sebagai penerima bantuan sosial. Ini yang terpenting ya, selagi masih dinyatakan layak menerima bantuan sosial, karena saat ini pemerintah daerah juga sudah bisa menonaktifkan penerima bantuan sosial di daerah tersebut apabila ada yang terdapat atau hasil dari musyawarah desa atau kelurahan tersebut ternyata
orang tersebut itu sudah mampu secara sosial ekonomi tapi masih mendapatkan bantuan sosial, maka pemerintah daerah juga bisa menonaktifkan penerima bansos tersebut. Selain itu, masyarakat umum juga sudah bisa menonaktifkan atau memberikan tanggapan ketidaklayakan kepada penerima bantuan sosial melalui aplikasi cek bansos. Jadi sekarang sudah banyak cara, sudah dibuka peluang untuk bantuan sosial kedepannya bisa lebih tepat sasaran lagi.